Hai semuanya, kembali lagi di Sambil Jalan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Aditya. Hai Kasih semangat dulu hai. dong. Oke, aku kenalin dulu ya. Jadi Aditya ini adalah seorang sport enthusiast. Kalau misalnya kalian udah follow Instagramnya, tapi kalau belum tenang aja, aku akan kenalin di sini. Jadi Adit ini followersnya udah banyak ya, udah 60-an ribu lebih gitu. Nah, Adit ini terkenal banget dengan running sama climbing. Kali ini kita akan mengupas nih mau nanya-nanya biar bisa kasih advice juga buat teman-teman yang nonton. Jadi kita langsung mulai sambil jalan ya, tinggal diklik Oke. aja. Ini kita sambil treadmill nih, sambil latihan. Oke, it's good good. Tapi bunyinya gimana Adit? Punya treadmill nggak di rumah? Kalau aku sih lebih penyuka lari outdoor sih. Oh, Jadi memang kalau treadmill, jarang duh, ya. enggak. Nah mungkin brand Yesol mau kerjasama sama Adit silahkan ya Boleh bisa. banget. Boleh banget. Oke. Nah Adit Gimana? pengen nanya nih. Adit kan kalau misalnya aku lihat dari Instagram Mhm, itu pacer ya. Lumayan oke, banyak sering posting pacer gitu. Nah boleh yes. nggak ceritain ke kita Mhm, nih. Kira-kira tuh pas awalnya gimana sih? oke. Jadi sebelum mulai jadi pacer itu memang karena hobi lari banget banget sih. Hmm. Jadi tapi bukan untuk kita priority untuk yang kenceng sih enggak. Yang Mm-mm. penting karena kita nyimbangin sambil kerja, sambil lari, sambil sehat itu ya Kak ya. Hmm. Terus lama-lama memang dari diri sendiri tuh bikin konten suka banget. Jadi ya selain kita lari, sambil bikin konten dan sebagainya, Hmm. mulai timbullah itu panggilan-panggilan untuk pacer. Karena Bener-bener di hati ya. iya, dan kebetulan juga banyak event-event lari itu Hmm. mulai kayak contohnya DM ataupun chat aku langsung untuk mau ngundang nih jadi Hmm. peser. Karena mungkin ngelihat Instagramku yang terlalu rame kali ya. Jadi Tapi bagus loh. jadi kayaknya terlalu rame banget, akhirnya, "Ya Kak Adit mau nggak jadi peser?" Dan alhamdulillah sih sampai saat ini bisa menerima itu semua dan mereka alhamdulillah pada puas. Tapi duluan mana Mhm. Adit kalau boleh tahu? Maksudnya kamu Hah? memang udah antusias lari dulu Mhm. atau Adit by the way kalau maaf, kalau kurang kencang mau dikencengin nggak apa-apa ya, kamu tinggal Enggak, udah segini aja. segitu aja ya? Mau agak istirahat aja. Oke, Heeh. istirahat, oke. Iya iya. Mhm. Jadi, duluan jadi pacer atau duluan lari nih sebenarnya? Lari. Lari, duluan lari? Jadi kalau menurut pengalaman pribadiku tuh sebelum kita jadi peser sih kayaknya memang harus rutin lari dulu, Oh gitu. sama gabung beberapa komunitas lari. Kalau aku sih di GBK ya, itu Oh. agak lumayan banyak sih. Oh oh. Terus dari situlah ada juga tawaran peser dari komunitas A, B, C gitu untuk aku datang juga. Mmm. Jadi ya sambil mengalir selalu ada sih alhamdulillah. Oh gitu, tapi udah banyak join komunitas berarti sekarang? Banyak banget di GBK sih alhamdulillah udah ada kayaknya di atas 5, 8 community yang aku ikutin. Oh, Oke. oke. Lebih Mmm. enak lari di jalan atau lari dari kenyataan? Lari di jalan dan pagi hari saya sangat suka. Pagi? Berarti Yes. kamu bangun jam berapa? After subuh langsung gas. Sholat subuh dulu. Sholat subuh, Yes. gas, selesai jam biasanya? Pasti under jam 7 sih karena pengennya itu ya 5.10 kalau kita lagi sambil kerja. Jadi kan ngikutin untuk sebelum start kerja, Mmm. kita lari dulu. Ada perubahan nggak yang kamu rasain setelah kamu fokus kayak Mmm, pola hidup sehat nih? banyak banget sih. Dulu sih bener-bener gendut. Gendutnya itu, semua nih kayak pipi, semuanya Wah, tuh gede. berarti ini hasil berapa lama ini? Iya, selain aku lari, juga sambil workout sih di rumah, bukan nge-gym ya, Oh, workout. Jadi kayak bener-bener heeh kita merubah pola mindset kita juga nih, heeh heeh. dari mulai kita bangun pagi. Bangun pagi pengennya dulu kan mungkin kayak agak males-malesan, Iya, pengennya, bangun "Aduh pagi tuh susah biasanya. selimutan aja nih di Mhm. kamar," gitu kan. Tapi Heeh. ternyata sekarang dari itu ya meskipun aku nggak setiap hari lari itu aku ngakuin nggak bisa. Karena memang kita Oh, juga dinas kan, heeh heeh heeh. takutnya ya kerja juga dan sebagainya, tapi ya tetap dari itu banyak banget perubahan, dari kita mulai bangun tuh pengennya kayak, pengen cepet-cepet ngidup udara seger nih waktu Mmm. lari pagi, entah itu pelan, cepet dan sebagainya, tapi bener-bener rasain perubahannya sangat drastis. Tapi jadi kamu Apa? kan jadi maksudnya kayak event itu kan pasti Heeh. sering kan rame kan, kayak tadi kamu Mhm cerita gitu, mhm. maksudnya kayak Iya. Sabtu Minggu udah full gitu. Nah, Yes. sedangkan kamu harus Heeh. dinas tuh bagi waktunya gimana, Dit? Nah, untuk sementara ini memang di divisiku itu Sabtu Minggu libur. Jadi sangat Oh. menempatkan diriku tuh alhamdulillah dapet tempat yang se-enjoy itu dengan hobiku yang Sabtu Minggu, hampir Sabtu Minggu itu. Ah,
Oke, pernah ada kejadian lucu nggak mungkin? Mungkin dari mereka selalu mengeluh kayak contohnya, "Aduh aku capek, kuat gak nih Kak, kuat gak nih Kak?" Nah dari situlah kita, gimana caranya sih kamu untuk bisa buat dia nggak jatuh dulu nih sebelum kelar atau sebelum finish. Oh. Tapi untuk kejadian yang seunik banget sih belum ada sih untuk sampai saat ini. Atau pernah nggak kayak Heeh. gini, kan kamu mungkin lagi pegel atau apa, terus Heeh. kamu tahu ngobatin diri sendiri, pernah nggak? Oh iya sering sih karena ya mau nggak mau kita kan harus di jalan. Oh dulu pernah Mana? ada peserta lari, Mhm. dia ngalamin kalau nggak salah kram. Oh, oke Mau nggak oke. mau aku harus di tengah jalan itu berhenti untuk bantu dia Mmm. sedikit peragangan untuk ngurangin rasa nyeri kram itu. Oh, jadi berguna dong ya berarti? Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah tapi ya. itu syok banget, dadakan banget kayak kita harus bawa peser nih, ternyata ada juga yang kejadian begitu, tapi ya not problem, masih bisa diatasi. Oh, terus kamu pernah denger ini nggak yang Heeh. masalah kalau abis lari tuh ada yang namanya sport, massage. Mhm, Nah, baik nggak sih sebenarnya yang kita lakuin kalau mhm. misalnya after kita lari terus kita ngelakuin langsung peregangan atau apa tuh baiknya gimana sih kalau dari Mhm. POV Adit gitu? Kalau menurutku sih gini ya, buat teman-teman yang mau lari, entah olahraga apapun itu, yang namanya pemanasan, pendinginan itu wajib banget. Wajib? Karena ibarat kata mesin kan kalau kita gempur terus tanpa adanya kayak relaksasi dan sebagainya itu kan juga pasti meledak Mmm, lama-lama kan. Ibaratnya mhm. kata badan kita atau enggak tulang tulang kita kan jadi kayak ya itu perlu banget. Tapi kalau untuk sport mesin itu ya dia memang ibaratnya relaksasi atau pijit yang dikhususkan untuk titik-titik tertentu Mhm. pada bagian yang, akuntabel untuk lari. Jadi ya itu not problem, malah kalau itu untuk biar sedikit meredakan rasa capek dan nyeri tertentu di tulang-tulang itu. Jadi itu worth it kalau selagi ada. Tapi kan Mmm, nggak semua event lari itu ada mungkin atau enggak, iya, nggak semua orang bisa datang dan sebagainya. Ya mhm mungkin, mhm. pencegahan dari diri kita bisa lewat pemanasan dan pendinginan ya sesuai yang apa kita bisa aja. Oh, jadi sebenarnya Mhm. pemanasan, pendinginan itu tetap penting ya Banget, maksudnya? banget sih bagiku. Oke oke oke. Nah, kalau misalnya ngomongin Mhm. soal jadi pacer gitu. Yes. Ini kamu kan kayaknya viral banget nih kalau jadi pacer. Aku bingung sih kayak Ramenya ya, karena rame ramenya. ramenya pacer. Nah, Heeh. hal apa sih yang Mhm. maksudnya paling menarik pada saat kamu jadi pacer itu? Mhm. Atau yang kamu paling nikmatin deh gitu? Yang diriku suka banget itu karena di mana bangkitin semangat orang-orang. Itu Oh, oke. sangat-sangat bagiku itu karena di mana lo sangat bermanfaat untuk orang lain di Mhm, kala orang lain udah ngerasa, "Gue nggak kuat, gue udah capek, gue udah ngerasa pengen down nih." Tapi heeh. disitulah kamu titik, kenapa aku pengen banget jadi peser sebenarnya karena di mana aku pengen banget tuh kayak, "Yuk lo bisa, lo bisa sampai finish nih. Mhm. Karena gue bisa, lo pasti bisa." Itu tujuannya. Jadi Oh. bermanfaat untuk orang lain dalam dunia lari, dalam dunia kesehatan dan lain sebagainya. Oh, jadi kalau pengen jadi pacer itu Mhm. at least harus lari dulu, karena kan pacer harus stabil kan? Ya nggak Yes, sih? harus stabil. Oh, jadi better nih Heeh, mungkin untuk kayak aku, kaum-kaum iya. rebahan gitu kan, baiknya kalau mau jadi pacer apakah harus, Heeh. at least latihan lari dulu berarti? Iya, jadi ya harus rutin, Harus rutin? harus mau suka lari dulu sih juga, itu karena penting karena kalau kita sudah suka ya pasti akan menyukai itu. Oh, berarti kalau nggak suka gimana? Tuh maksudnya bukannya nggak suka sih, Heeh, tapi kayak gini, kadang kan heeh, misalnya kayak sekarang ya gitu iya, kan, kalau kita lihat mhm, banyak banget orang yang ngikut lari, tapi mhm. cuma lari-larian doang kayak FOMO apa sih, ya? FOMO Heeh gitu. Nah, heeh, terus tapi dia tuh ternyata mungkin nggak into. Nah, kalau menurut mhm. Adit tuh gimana tuh nanggepin hal yang kayak Oh gitu tuh? iya, sebenarnya kalau ya harus pengen jadi peser sih ya memang rutin lari juga harus, karena kan kita nanti mau nggak mau jadi contoh atau enggak jadi panutan gerbong belakang, Mmm, itu juga harus. Tapi kalau untuk FOMO-FOMO aja ya susah juga sih, tapi ya harus tetap bener-bener harus dari hati ya, iya, harus ada niat ya. Nah, kalau menurut Adit heeh, sendiri nih, yang paling bikin betah tuh apa sih mhm. dari pengalaman Adit? Banyak banget sebenarnya kalau diceritain, cuma, dalam hati, dari dalam juga, dari lari ini aku bisa nemuin banyak banget pengalaman sama temen yang luar biasa banyak dan Mhm, itu banyak memberi dampak positif bagiku. Selain kita dunia kerjaku yang mmm, mungkin udah ada sendiri, mhm, kita juga dapat nih pengalaman dari dunia lari, dari teman-teman yang berbeda kerjaan, berbeda mungkin suku, ras, dan budaya. Jadi itu mhm, kita dapat bisa ngambil banyak positifnya. Dan mmm. kita ikut komunitas banyak itu, tentu banyak banget dapat benefit dari brand, dari apapun itu dan luar biasa.
Mungkin belum ada, ini kan Yesol kan. Iya. Ini enak soalnya nih buat Enak kalau misalnya pas udah hujan Boleh. bisa lari, bisa kan kita. Enak banget. Udah gak ada suara. Jadi Iya, tenang banget. bisa ya. Boleh. Jadi kalau misalnya menurut Adit sendiri gitu kan, kayak dunia lari itu kamu kan harus bagi kerjaan nih. Karena kamu Yes. bilang kayak kamu udah sibuk juga. Iya. Nah bagi waktunya tuh gimana tuh? Apa nggak capek? Nah kamu kan kamu ketemu, ya misalnya yang aku tahu ya Yes, dunia kepolisian yes. itu kan pasti ya harus ada tata caranya, terus itu strict banget gitu. Sedangkan kamu ketemu orang lari itu kan pasti fun gitu. Nggak Yes. capek ketemu orang lari? Sejujurnya dulu waktu awal-awal sih, Hmm. dar-der-dor ya, karena dulu masih sambil lanjut kuliah, lanjut ini itu ya kan. Terus apa namanya, mau nggak mau kan kalau kita kerja pagi sampai sore, latihan malam tuh minimal habis maghrib kan. Ya itu capek, cuma karena diriku juga kebetulan ekstrovert, ketemu orang itu sangat like this banget, jadi sangat suka Jadi banget. Makin semangat godar-der-dor ya. banget nih, ayo. Nih, buat yang nonton nih, jangan salah loh, Adit itu S2, kamu S2 kan? Alhamdulillah S2. Nah, jadi kalau teman-teman jangan cuma rebahan doang, siapa tahu bisa mendapatkan sesuatu ya dari sini, dari podcast kita ya. Jadi pokoknya tetap lakuin hal yang positif dan apapun itu gas saja terus. Gas aja. Selagi positif ya. Selagi positif, Iya. konsisten, niat, bisa ya itu Bisa, ketemu jalan. pasti bisa. Sebenarnya nggak ada kata nggak bisa tuh, nggak ada. Asal kita niat ya. Asal kita. Iya. Nah kadang nyari niat itu yang susah. Kayak bangun tidur, kayak kamu kan tadi Aduh. bangun tidur habis subuh langsung gas gitu. Gas. Itu susah tuh nyarinya kadang Iya. orang. Nah, aku juga lihat nih kamu doyan climbing. Yes. Nah, terus sama apa juga yang naik gunung. Yes, Nah, suka. Nah itu boleh gak cerita ini? Hah? Jadi kamu tuh kalau bisa milih semangatnya yang mana? Running, Oh, iya, climbing, iya. atau hiking? Sebenarnya kayaknya aku manusia yang cukup dar-der-dor sih. Jadi nggak bisa kayak Hidup udah perlu dadedor, Wak. kata orang juga gitu, lo nggak bisa diem? Enggak. Jadi kayak nggak pernah puas namanya manusia ya. Jadi kalau suruh milih nggak bisa. Karena memang itu Kalau udah bisa seimbang. semua-semua. Kalau bisa semua aku ambil. Karena kayak naik gunung itu ya enak sih. Karena Awal naik suka- gunung gimana? mau tantangan. Kayak apa yang menantang gitu. Apa yang ditantang? Naik gunung tuh gak diserem ya? Serem sih pasti ada sebenarnya, kayak kejadian-kejadian itu ada, cuma kayak seru aja. Jadi kayak kita yang mungkin udah dar-der-dor nih di Jakarta. Tapi ketemu di sana waktu kita naik, ketemu ketenangan. Oh karena tenang Yes. ya. Ini kalau anak gunung pasti relate ya. Yes, relate banget. Pasti relate. Jadi Karena- kadang pengen naik itu gue cuma pengen duduk diem nih di atas. Diem aja, udah. Tapi sebenarnya naiknya juga capek banget karena kan Iya. tinggi banget ya gunung ya. Berarti sering sampai ke puncak gitu? Maksudnya sampai Oh. apa, sering? Alhamdulillah belum pernah nggak sampai puncak. Untuk Emang sampai nggak saat mencari? ini. Atau memang kayak ya udah deh bonus aja. Kadang No, kan no, no. orang gitu tuh. Selalu sampai puncak. Oh selalu sampai puncak. Selalu. Sorry selalu sampai puncak. Iya, selalu sampai puncak. Jadi kayak terbayar ya kadang. Capeknya terbayar sama ketenangan gak sih? Karena kalau udah aku sih belum ngebayangin. Oh. Tapi kayaknya kalau misalnya aku dengar dari teman-teman juga gitu kan, mungkin dari Adit juga bisa sharing gitu kayak sampai udah naik, Iya. capek, pas sampai di atas itu udah terbayarkan semua ya. Terbayarkan sama ya pemandangan oke, hati tenang dan memang alam itu indah. Jadi ya harus nyobain sih. Nah, oke. Kalau udah niat, Sama mau bangun pagi. tahu bangun pagi. Nah, kalau misalnya persiapan kayak naik gunung itu harus ini juga nggak buat kesehatan kita? Untuk kesehatan sih ya memang kita harus body fit banget. Karena kalau kita sehatnya cuma setengah-setengah nanti kasihan. Selain kasihan sama diri kita juga partner kita. Kalau kita memang kurang body persiapan selain sehat badan dan sebagainya, mending jangan dulu. Karena medan di alam itu kan beda nih sama mungkin di kota. Karena entah itu nanti datang tiba-tiba angin, cuaca ekstrim dan sebagainya itu kan kalau kondisi tubuh lagi ngedrop, makin ngedrop nanti ada hambatan di jalan, nggak bisa jalan juga sangat merepotkan juga. Biasa kamu sering sendiri atau kan kadang Iya. Adit tuh kan naik gunung bareng gitu. Iya. Nah, Adit seringannya sendiri atau Kalau aku karena orang extrovert jadi kayaknya nggak bisa sendiri nggak sih? lebih rame? Pernah Itu naik kan gunung. kecepatannya beda-beda tuh, Dit. Heeh. Ya kan? Terus itu gimana? Jadi mungkin kalau pas naik sih aku masih ngikutin yang lain ya. Cuma kalau turun agak egois sih. Jadi ya lari. Lari. Jadi kasihan. Waktu itu pernah sih naik Gunung Slamet itu 50 orang. Barengan. 50? 50 orang. Jadi kita sampai 10 tenda kalau nggak salah apa 12 gitu.
Emang boleh ya naik gunung 50 orang? Boleh sih selama masih ada yang terkoordinir dan ada pemimpinnya tuh masih boleh. Oh wow. Itu bener-bener gila sih. Tapi seru. Tapi seru. Mau lagi. Nah, kejadian serunya apa nih pas di sana? Emang karena ramenya kah? Ada banyak ininya kah? Atau ada mungkin kejadian unik gitu? Rame itu seru banget bagiku karena rame itu hal-hal yang paling seru banget kalau aku. Karena aku suka banget nih ketemu kayak sama orang baru. Jadi enak ngobrol ya. Yes, gitu. itu selain itu juga karena menantang kita nih buat gimana sih rasanya kalau rame-rame. Oh. Ternyata dar juga. Karena kita kan bantu juga ikut ngatur anak ini kalau ada yang sakit, ada yang apa kan bantuin juga. Ah, oke. Jadi kayaknya semuanya diiyain gak sih? Semuanya diain. Iya. Oke. Tapi emang kalau misalnya udah hobi, udah senang tuh pasti mau dilakuin gampang biasanya kayak gitu. Betul banget. Kalau ngomongin soal naik gunung nih, kan biasa ada orang kayak bilangnya berat nih, karena kan itu harus melatih fisik, melatih mental. Nah kalau menurut Adit sendiri lebih beratan fisik atau mental pada saat naik gunung? Sebenarnya mental sih, karena dimana kalau mental kita udah berkata iya, itu fisik akan mengiyakan semua. Serius? Yes, jadi kayak misalkan gue mau naik gunung, aku pasti bisa, misalkan gitu ya. Lo juga akan bisa, cuma kalau misalkan lo kayak, aduh 50% bisa nih, 50% enggak, mending enggak. Cuma catatannya tetap kita harus persiapan, contoh mungkin ada jogging-jogging lah, atau ada sering olahraga sedikit-sedikit, jadi tulang, badan kita nggak terlalu kaget nih dengan keadaan. Kan naik gunung berarti harus ada fisik untuk bergerak kan. Kalau kita rebahan aja, kayaknya harus siap-siap dulu sih, jangan dulu. Ototnya aku semua. Iya, nanti baru angkat carrier udah ambruk. Udah ambruk miring. Iya jangan. Tapi pernah ada pengalaman menarik nggak sih dari semua gunung yang kamu daki? Kalau horor boleh nggak? Boleh aja sih, nggak apa-apa. Kita kan cerita di sini. Oh iya, jadi waktu itu sih pernah naik di gunung di Jawa Tengah sih. Itu salah satu gunung lah gitu aja. Jam 2 malam, itu udah ketinggian sekitar 3.000 mdpl. Itu kan kita udah bangun tenda. Ya, apa? Jam 2 ya tadi? Jam 2 pagi. Jam 2, dini hari kan? Dini hari. Nah, Oke. itu 3.000 mdpl, itu kan nggak mungkin. Maksudnya kita memang dari abis Isya itu memutuskan untuk bikin tenda di situ. Kan nggak mungkin udah malam kita mau maksain kan. Meskipun tingginya itu sekitar 3.400 seberapa, itu dikit lagi. Cuma nggak bisa, memang harus stop di situ. Pas jam 2 pagi itu, ada yang bunyi gamelan. Ah serius? Seriously. Dan itu siapa yang gamelan jam di atas 3.000 mdpl loh? Iya sih nggak masuk Kalau menurutku kayaknya nggak ada deh. Ya nggak sih? Tapi emang kalau naik gunung tuh emang harus hati-hati sih. Iya sih, dia maksudnya kayak kalau maksudnya mau nggak mau tuh kita harus kayak sopan gitu loh. Iya, attitude, apapun salam kalau bisa sebenarnya ya harus jaga memang dimanapun sih. Terus yang denger nggak cuma kamu doang berarti? Nah, kebetulan temanku aku coba senggol sama mendengar. Dengar. Jadi kayaknya ya itu mereka juga merasakan. Terus gimana habis itu udah? Selawat aja sih sama diem. Sama tutup selimut udah. Udah udah amat gitu. Iya. Karena emang ya kita wajar lah manusia pasti ada rasa takut tuh pasti. Iya, karena pasti apalagi sih, jam 2 pagi itu kan masih pagi banget. Iya sih. Gitu. Lagi aktif-aktifnya mungkin ya. Iya, terus main gamelan. Masa kita mau ikut kan nggak tahu kemana. Boleh join gitu. jangan serem. Amit-amit ya jangan sampai. Nah, kalau misalnya ngomongin soal gunung favorit mana nih menurut Adit? Kalau aku Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Oh banyak nih, kenapa nih? Alasan Adit kenapa milih Merbabu? Itu cakep banget gunung. Terus selain ijo banget pemandangan, adem banget. Pokoknya di kita secara oksigen, secara kita ke tubuh itu benar-benar kayak so enjoy banget. Enak banget. Jadi di antara semua gunung pada saat ngelihat ininya Merbabu ya? Merbabu itu aku 3 kali. Sampai 3 kali? Nggak bosan? Nggak bosan. Yang pertama itu aku camping, tapi yang kedua itu sedikit trail run, jadi berangkat langsung turun lagi. 1 hari. 1 hari? Yes, I like. Memang beda ya kalau ngomong sama orang yang udah sport enthusiast tuh beda gitu. Nah, jadi makanya jangan malas-malasan, kita harus semangat ya, bener ya? Rebahannya dikurangin dikit Rebahannya dikurangin dikit ya, tujuan podcast ini tuh buat itu soalnya. Oke, nah kalau misalnya ngomongin dari yang profesinya Adit gitu kan udah sebagai dokter kesehatan iya, terus pacer iya, ngelatih fisik juga, mental gitu kan. Apa sih yang mungkin Adit tuh punya ekspektasi awalnya, pengen apa sih awalnya gitu dari semua sport yang kamu ikutin? Ya untuk tujuan pertama sih yang jelas sehat. Dan ternyata dari lari dan sebagainya itu bikin kita nggak cepet
oversize nih badannya. Itu sih aku bener-bener nggak mau, kayak gue nggak mau gendut ibaratnya gitu. Tapi gue juga nggak berharap kayak gue mau perfect banget sih badan, nggak. Cuma yang pertama sehat tuh pasti, yang kedua itu badan tetap ideal dan relasi dari segi apapun itu ada. Jadi semakin mungkin ya nih, semakin banyak kamu relasi juga semakin so enjoy untuk kamu menikmati hidup. Karena di saat kamu butuh apa, teman kamu ada dan kamu bisa membantu orang lain di saat kamu bisa melakukan itu juga. Ih, mulia banget. Tepuk tangan dulu. Yeah. Nah, maksudnya kan dengan tuntutan yang mungkin pasti berat juga ya, Iya. gitu kan. Kenapa ngambil polisi? Udah tau polisi itu berat. Emang tertarikkah dari hati? Cita-cita sih. Cita-cita? Udah kayak, ya udah dari dulu pengen aja kayak mengabdi untuk masyarakat gitu. Gila ya. Katanya kita mengabdi kepada siapa? Enggak mengabdi kepada yang lagi viral. Okay, tapi ini mengabdi untuk masyarakat. Oke. Kalau tantangan nih Adit. Jadi maksudnya kan pasti dengan kamu berbagi event, dengan kamu berbagi ngikutin goals-nya Adit juga. Tantangan itu apa sih? Kalau yang paling berat di aku sih kadang kurang istirahat. Itu. Oh, oke. Itu yang paling berat. Kalau untuk tantangan waktu sih kadang masih bisa kita ini ya, planning ya. Tapi kalau istirahat itu kadang ada jadwal ini gedebak-gedebuk itu, cuma ya udah resiko, tapi tetap namanya istirahat itu wajib sih. Jangan sampai enggak. Kayak tadi bangun jam 4 pagi ya berarti. Subuh langsung dar-der-dor. Dar-der, nanti mau ada event lagi. Iya, habis ini. Iya benar. Karena kalau enggak pasti ngaruh ke ini ya. Iya, ya kesehatan kita, ngedropnya kita. Nah, tapi cara kamu maintain itu gimana? Maksudnya kan kayak kamu merasa nih mungkin hari ini kayak kurang oke gitu kan. Nah, sebagai orang yang mungkin udah sering do the sport gitu. Nah, kamu sendiri maintainnya biasa gimana buat wah biar fresh lagi gitu? Kalau aku sendiri yang penting konsumsi air putih itu harus cukup kalau bisa ya, lebih dikit. Nah, sama selagi kita waktu ada misalkan istirahat yang cukup, jangan sampai kita menyanyiakan. Terus kayak misalkan begadang itu kalau untuk sekarang ya dikurangin karena memang benar-benar sangat berpengaruh sih tidur yang cukup itu untuk kita besok paginya melaksanakan kegiatan kembali. Oke. Lebih susah konsisten kerja atau konsisten olahraga, Adit? Kamu kan harus bagi waktu soalnya antara kerja sama sini olahraga. Konsisten olahraga karena tetap kerja priority number one. Wes gila, dedikasi. Kepikiran nggak mau kerja kayak biasa pegawai swasta gitu? No, karena udah cita-cita dari kecil dan tetap mengabdi sama masyarakat. Amazing orang kayak gini nih. Goalsnya pengen jadi apa? Maksudnya kan pasti ada yang pengen kamu tingkatin lagi dong Dit, dari kerjaan gitu. Apa? Kalau kerjaan sih goals yang itu ketika nanti pengen mengabdi ke kampung halaman. Ada tipe datang loh, hebat loh. Datang Jakarta niatnya banyak loh. Jadi semangat nih. Semangat banget sih orangnya. Terlalu semangat kayaknya deh. Enggak apa-apa, itu kan orang beda-beda. Maksudnya ada yang iya. kalau misalnya ekstrovert pasti dia memang semangat kayak gitu. Jadi tapi emang iya sih bener kata kamu, maksudnya memang harus dari hati dulu. Hati, kalau nggak dari hati susah. Susah sih kayaknya. Pernah nggak kamu ngerasa jadwal kamu penuh banget kayak kan ya dengan ini maksudnya sekarang aja kamu nanti udah ada aktivitas lagi gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah sih, pernah. Cuma yang jelas tuh pasti kalau hari weekend, Sabtu Minggu. Itu kalau misalkan tidak ada kegiatan di kerjaan, aku pasti sebenarnya plan dari jadwal itu pasti udah jauh-jauh banget nih. Berarti kadang kayak, ya Tuhan sehari ini ternyata ada 3 atau 4 kegiatan yang aku harus lakuin. Itu benar-benar dari pagi banget kan. Iya. Kayak tadi pagi harus bangun jam 4:30, harus langsung jalan jam 5:30 dan sebagainya gitu. Tapi ya selagi kita nikmatin, not problem. Kamu bagi waktu gitu gak Dit? Tipe yang maksudnya kayak kamu catet, kamu lihat, oh ini harus di-maintain nih waktunya gitu. Cara kamu bagi waktunya tuh biasa gimana? Kalau aku sendiri sih tipe yang bagi waktu banget. Jadi kalau misalkan udah ada jadwal misalkan sekian, kita harus preparing bener-bener karena kita jangan sampai ngecewain orang yang sudah janjian nih sama kita. Gitu. Ini jarang didapetin sama orang-orang, ya sama manusia lebih tepatnya. Kayaknya udah ke bawah disiplin gak sih? Itu benar. Iya. Karena kadang orang tuh kayak suka ngentengin jatuhnya. Oh yes. Iya kan? Gitu. Banyak gitu. Banyak nih yang bisa dipelajarin hari ini. Terus kamu kan ekstrovert gitu. Aku tuh pengen nanya, biasa kalau orang ekstrovert recharge-nya tuh gimana? Kalau introvert kan pasti
Ya udah pengennya rebahan. Ya, Kalau bisa rebahan. Kalau extrovert, recharge-nya gimana, Dit? sebenarnya titik capek itu ada tahu kalau kita seharian udah ketemu nih sama banyak banget orang. Misalkan hari ini, berarti nanti malam tuh aku pasti capek banget. Iya, kan udah seharian tuh. Aku biasanya kalau untuk recharge energi itu kadang diem sambil minum secangkir kopi atau enggak susu. Anak now ya, kopi susu. Tapi itu diem, bener-bener kayak diem. Udah, itu kalau kayak gitu terus habis itu istirahat, besoknya udah gak bisa diem lagi, harus gas terus. Jadi udah gitu aja udah cukup sih kalau aku. Oke. Nah kalau misalnya cara ngatur pola istirahat kamu gimana? Contoh nih hari ini ya, kebetulan besok aku jadi peser lagi di Bekasi. Harus bangun jam 3 pagi. Jam berapa? 3. Oke. Semangat. Karena kan preparing apa-apa harus jam 4 OTW kan. Gak mungkin lah ke Bekasi itu. Gak cepet kan, gak mungkin harus OTW. Itu yang mau gak mau sebelum under jam 10 ya maksimum jam 11 itu kita harus tidur. Jadi seenggaknya karena untuk orang dewasa itu minimum istirahat kan 5 jam. Ya kita harus ngikutin itu selagi itu kita bisa. Tidak ada kegiatan malamnya, istirahat. Oke, nah kayak sekarang nih kan kita lagi jalan santai nih. Menurut kamu treadmill Yesol ini enak gak? Nyaman gak? Enak banget sih, nggak ada itu loh, apa suaranya yang mengganggu. Nggak ada suara gimana-gimana kan? Iya, enak Terus, banget. Kamu pakai yang ini juga nih, ini tuh ada buat amannya juga safety-nya. Jadi kalau misalnya lagi lari, apa namanya di treadmill, itu Yesol tuh once ketarik langsung ini coba aja, nih kita langsung berhenti tuh. Kan dia langsung berhenti. Gitu. Iya. Oh berarti ada safety-nya juga ya? Ada safety-nya. Oke. Udah punya treadmill belum? Belum. Yesol bisa. Yesol boleh deh. Nah kalau menurut Adit gitu kan, buat kita nih pemula kayak aku juga kamu berbahan nih gitu. Boleh. Advice-nya gimana sih kayak kalau misalnya kita mau treadmill atau kita mau olahraga gitu, bisa nggak? Kayak menurut kamu amannya gimana? Oke. Jadi gini, untuk teman-teman juga sih. Jadi kalau kamu ingin memulai atau enggak kamu ingin mencoba nih seenggaknya, memang harus diniatin dari diri kita sendiri, dari hati juga. Karena dimana kalau kamu gak niat agak susah juga. Terus yang kedua, gak usah merasa, emang gue bisa nih, emang gue sanggup. Karena gak ada orang yang bisa kalau dia nggak mau berusaha sama niat kan. Semua memang dari diri sendiri juga. Jadi nggak usah merasa kamu nggak bisa dan sebagainya. Kamu harus tetap yakin aja kalau kamu mau mulai ya pasti kamu bisa. Jadi terus kalau selama di Jakarta itu, kalau misalkan kamu mau ikut lari atau apa di GBK itu bener-bener banyak banget komunitas lari. Ya sebenarnya. Iya, dan komunitas lari itu mereka semua free dan mau menampung kamu untuk pemula dan sebagainya. Jadi nggak ada sih mungkin alasan untuk kamu tidak mencoba lari itu sama atau olahraga untuk bergerak itu. Selama ada niat, kemauan, konsisten bisa. Yes, pasti bisa. Pasti bisa. Kalau misalnya malas lari di luar, pakai treadmill harusnya dari Yesol bisa dong. Boleh banget karena olahraga itu bisa indoor, bisa outdoor, apapun yang penting ada niat. Oke. Adit, aku mau masuk ke Q&A. Ini tuh sebenarnya pertanyaan dari netizen kita nih. Boleh. Jadi nanti Adit boleh bantu jawab juga ya. Iya. Yang pertama itu lebih ke kayak gini, buat pekerja nih, karena Adit kan juga pekerja. Dua kan double job lah istilahnya kayak gitu. Mending lari sebelum kerja atau setelah kerja? Kalau aku pribadi sebelum kerja. Karena selain recharge energi juga itu benar-benar kita habis lari itu bugar banget di badan. Oh gitu? Iya. Terus pas kerja jadi semangat. Tapi beda-beda. Gitu ya, iya. Karena iya. Ada gitu, juga yang habis lari olahraga kadang ngantuk. Iya, ada yang kayak gitu. Karena kita nggak bisa menyamakan fisik satu sama fisik lain. Oke. Ada juga yang setelah kerja, dia baru lari atau olahraga, langsung istirahat. Kalau aku tipe aku karena kita habis recharge energi dari malam, paginya lari. Tapi dengan catatan bukan untuk lari yang jarak jauh ya. Misalkan kayak 5 kilo atau di bawah 10 kilo. Itu masih aman untuk kita melaksanakan aktivitas selanjutnya. Oh, jadi fresh ya maksudnya? Fresh banget. Karena aku juga salut sih sama orang-orang yang maksudnya kayak before kerja, itu udah lari dulu, olahraga, terus bisa untuk ngelakuin meeting seharian. Gitu, jadi... Ya, mungkin alasan mereka sama sih. Jadi kayak bangkit lagi, fresh lagi. Fresh ya. Iya. Nah kalau pertanyaan selanjutnya nih, lebih seneng jadi pacer atau pelari biasa? Jujur pacer. Kenapa? Karena bangkitin semangat orang itu aku suka banget. Oh karena memang tujuannya untuk semangatin orang? Itu sangat suka banget. Jadi kayak ada experience sendiri, kamu bisa meledakkan
suasana lari itu ya kamu benar-benar aku sangat suka. Karena pacer tuh yang harus di depan ya. Yes, Di depan mimpin. kan, mimpin kan. Leader. Leadernya Yes. kan. Jadi kayak harus Ini di belakang harus kita ayo gitu. Iya. enak mana kuliah atau kerja? Kerja dong. Kenapa? Jujur kita kan butuh penghasilan. Oh tetap ya, Yes, iyalah. kita Buat kita manusiawi, foya-foya kita tetap. harus ada penghasilan. Gimana kita foya-foya kalau nggak ada penghasilan? Iya, jadi ya kuliah itu memang harus juga, tapi kerja juga sangat wajib kalau kita kan butuh. Apalagi ya sekarang apa-apa harus pakai uang. Iya benar sih, Yes. benar-benar. Nah masuk ke pertanyaan terakhir. Yes. Ini nanti ada 3 pertanyaan nih Yes. dari kita, Adit. Nah Adit nanti bisa langsung jawab aja gitu. Oke, pertanyaan pertama ya Adit. Yes, boleh. Buat anak muda yang lagi berusaha hidup sehat dan mulai olahraga. Nah apa satu pesannya dari Adit? Mulai dari sekarang dan jangan mager itu sih. Karena kalau kamu nggak mulai mau kapan? Iya, mulai. Mulai. Bagus. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Adit, Yes. apa satu hal kecil yang paling sering diremehin orang soal hidup sehat? Disiplin. Pertanyaan, jawabannya semua kena ya. Langsung door aja sih kayaknya. Disiplin. Disiplin tuh benar-benar susah banget untuk kita. Ya memang mungkin kata orang gampang. Tapi coba diterapin. Kalau kita benar-benar nggak continue dari diri kita, dari hati kita susah. Oh, amazing jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir. Yes. Nasihat terbaik atau advice terbaik yang pernah Adit dengar atau Adit terima? Lakukan hal baik, entah itu ke siapapun dan untuk apapun, yang penting berbuat baik. Karena kita pasti yakin suatu hal juga akan menerima hal baik itu sendiri. Oh, oke. Jadi kita give yang terbaik, Yes. pasti kita akan dapat. Yes, correct. Oke, thank you banget Adit buat waktunya datang ke podcast sambil Oke. jalan. Sampai ketemu lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Thank you, bye-bye. See you. See you. Thank you.